Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadila Eka Prasasti, Zuan Puri Winanti, dan Retno Wulandari. Di sini kami akan mengulas materi tentang penggunaan turunan. Mari kita sama-sama belajar dan menyimak video ini baik-baik. Penggunaan turunan adalah yang meliputi ekstrim lokal, ekstrim pada selang terbuka, pemodelan, dan teorema nilai rata-rata. Nilai ekstrim merupakan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum. Berdasarkan intervalnya dibagi menjadi dua, global dan lokal. Maka dari itu bisa disimpulkan nilai ekstrim terbagi menjadi 4, yaitu maksimum global, maksimum lokal, minimum global, dan minimum lokal. Kali ini kita akan belajar tentang nilai ekstrim lokal. Andaikan S daerah asal fungsi memuat titik C, kita katakan bahwa 1. Fungsi C nilai maksimum lokal fungsi jika terdapat selang A terhadap B yang memuat C, sedemikian hingga fungsi C adalah nilai maksimum fungsi pada A terhadap B irisan S. 2. Fungsi C nilai maksimum lokal F jika terdapat selang A terhadap B yang memuat C, sedemikian hingga fungsi C adalah nilai minimum fungsi pada A terhadap B irisan S. 3. Fungsi C nilai ekstrim lokal fungsi jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Titik kritis adalah titik-titik bisa 1, 2, 3, atau banyak yang diperoleh dari turunan pertama suatu fungsi yang bisa disamadengankan 0. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teorema. Yang pertama yaitu teorema A, yaitu uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Andaikan F kontinu pada selang terbuka A terhadap B yang memuat titik kritis C. 1. Jika turunan pertama fungsi lebih dari 0 untuk semua X dalam A terhadap C, dan turunan fungsi pertama kurang dari 0 untuk semua X dalam C terhadap B, maka turunan pertama adalah nilai maksimum lokal F. 2. Jika turunan pertama lebih dari 0 untuk semua X dalam A terhadap C, dan turunan fungsi pertama lebih dari 0 untuk semua X dalam C terhadap B, maka turunan fungsi pertama C adalah nilai minimum lokal fungsi. 3. Jika turunan fungsi pertama X bertanda sama pada kedua pihak C, maka fungsi C bukan nilai ekstrim lokal F. Contoh soal teorema A. Carilah nilai ekstrim lokal dari fungsi x kuadrat min 6x plus 5 pada negatif tak hingga, tak hingga. Langkah pertama yaitu kita mencari turunan pertama dari fungsi tersebut, yaitu 2x min 6. Lalu turunan pertama kita sama dengankan 0. 0 sama dengan 2x min 6. Lalu kita dapat x sama dengan 3. Dan titik-titik yang kita dapat yaitu negatif tak hingga, 3 atau 3, tak hingga. Lalu kita uji titik yang pertama, yaitu negatif tak hingga, 3. Kita ketahui x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 1. x1 kurang dari x2. Kita masukkan fungsi x1 sama dengan 0. Lalu kita dapat hasilnya 5. Setelah itu kita masukkan x2, yaitu sama dengan 1. Lalu kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Maka dari itu, fungsi x1 lebih dari fungsi x2. Di sini, di titik negatif tak hingga, 3, fungsi turun. Dan turunan fungsi pertama x
kurang dari 0 pada titik negatif tak hingga, 3. Setelah itu, uji turunan 2 di titik 3, tak hingga. Di sini fungsi naik. Kita ketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4. Maka dari itu, X1 kurang dari X2. Lalu kita masukkan X1 sama dengan 3. Kita dapatkan hasilnya sama dengan min 4. Setelah itu, kita masukkan fungsi itu dengan X2 sama dengan 4. Kita dapatkan hasilnya min 3. Lalu kita mendapatkan fungsi X1 kurang dari fungsi X2. Di sini, fungsi naik pada 3, tak hingga. Maka dari itu, turunan 1 fungsi X lebih dari 0 pada 3, tak hingga. Yang kedua yaitu teorema B, yaitu uji turunan kedua untuk ekstrem lokal. Andaikan turunan pertama dan turunan kedua pada setiap titik dalam selang terbuka A terhadap B yang memuat C, dan andaikan fungsi pertama C sama dengan 0. 1. Jika turunan kedua C kurang dari 0, fungsi C adalah nilai maksimum lokal F. 2. Jika turunan kedua fungsi C lebih dari 0, fungsi C adalah nilai minimum lokal F. Contoh soal teorema B. Untuk fungsi Hx sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3. Gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Pertama, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi Hx, yaitu 4X pangkat 3 min 6X pangkat 2. Lalu kita sama dengankan 0. Kita dapatkan hasil 4X pangkat 3 min 6X pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan 0 sama dengan 2X pangkat 2 kali dalam kurung 2X min 3. Lalu kita faktorkan, kita dapatkan 2X pangkat 2 sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 3/2. Setelah itu, kita cari dulu turunan kedua dari fungsi H tersebut, yaitu 2X pangkat 2 min 12X. Setelah itu, kita masukkan turunan kedua, kita masukkan X sama dengan 0 ke dalam turunan kedua, yaitu 12 kali 0 pangkat 2 dikurangi 12 kali 0 sama dengan 0. Setelah itu, kita masukkan lagi X sama dengan 3/2 ke dalam turunan fungsi yang kedua, yaitu 12 kali 3/2 pangkat 2 dikurangi 12 kali 3/2 sama dengan 27 kali 27 dikurangi 18 sama dengan 9. Setelah itu, kita dapatkan turunan kedua H 3/2 sama dengan 9 lebih dari 0. Fungsi HC adalah nilai minimum lokal dari fungsi Hx sama dengan 4 pangkat X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3. Setelah itu, baru kita masukkan nilai 3/2 dalam fungsi yang pertama. 3/2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 3/2 pangkat 3 sama dengan 81/16 dikurangi 2 kali 27/8 sama dengan 81/16 dikurangi 108/16 sama dengan negatif 27/16. Nilai minimum lokal tersebut jadi adalah negatif 27/16 tersebut. Yang kedua yaitu nilai ekstrim pada selang terbuka. Asumsi bahwa himpunan tempat fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah sebuah interval tertutup. Namun, interval yang muncul dalam praktik tidaklah selalu tertutup. Kadang terbuka bagian kanan atau kiri atau dua-duanya. Berikut ini adalah interval bilangan. Interval tertutup. A lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan B ditandai dengan titik A dan titik B dengan lingkaran tertutup. Interval terbuka. A lebih dari X lebih dari B. Titik A dan B ditandai dengan lingkaran terbuka. Interval setengah terbuka. A lebih dari X lebih dari sama dengan B. Titik A ditandai dengan lingkaran terbuka, lalu titik B ditandai dengan lingkaran tertutup. Di sini yang membedakan yaitu jika
ditandai dengan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka interval selalu tertutup. Jika lebih dari atau kurang dari, ditandai dengan interval terbuka atau titik terbuka. Penggunaan grafik fungsi menggunakan kalkulus. Yang pertama yaitu penggambaran grafik. Kalkulus menyediakan alat ampuh untuk menganalisa struktur grafik secara baik, khususnya dalam mengenali titik-titik tempat terjadinya perubahan ciri-ciri grafik. Kita dapat menempatkan titik-titik maksimum lokal ataupun titik-titik minimum lokal dan titik-titik balik. Kita juga dapat menentukan secara persis di mana grafik naik atau turun, di mana cekung ke atas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menggambar sketsa kurva suku banyak. Langkah 1. Pertama, tentukan koordinat-koordinat titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Titik potong sumbu X diperoleh dengan syarat Y sama dengan 0, sedangkan titik potong sumbu Y diperoleh dari syarat X sama dengan 0. Kedua, tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Dari turunan fungsi pertama dapat ditentukan interval di mana fx naik atau turun, dan titik ekstrim fungsi fx, serta jenis-jenisnya dari turunan fungsi kedua. Jika fungsi fx didefinisikan dalam interval tertutup, tentukan nilai fx pada ujung-ujung interval. Keempat, jika diperlukan, tentukan beberapa titik tertentu untuk memperluas sketsa kurva tersebut. Langkah 2, ditentukan titik-titik yang diperoleh pada langkah-langkah digambarkan pada bidang kartesius. Langkah 3, selanjutnya titik-titik yang disajikan dalam bidang kartesius pada langkah-langkah dihubungkan dengan mempertimbangkan naik turunnya fungsi dan kecekungan fungsi pada interval-interval yang telah ditentukan. Contoh soal. Gambarlah sketsa kurva Y sama dengan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 9. Yang pertama yaitu cari titik potong sumbu X. Kita sama dengankan Y dengan 0. 0 sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 dikurangi 3x plus 9. Lalu kita cari akar-akarnya, yaitu 2x min 3 kuadrat kali x plus 1. Setelah itu kita dapatkan 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai titik potongnya yaitu 3/2,0 atau min 1,0. Setelah itu kita cari titik potong sumbu Y. Kita masukkan nilai X dengan 0. Karena Y, ketika kita mencari sumbu Y, maka syaratnya yaitu X sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan 4 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 8 kali 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0 ditambah 9. Hasilnya yaitu 9. Jadi titik potong sumbu Y yaitu 0,9. Lalu yang kedua, yaitu kita cari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx. Kita cari turunan pertama terlebih dahulu, yaitu turunan pertama fx lebih dari 0, fungsi naik. Lalu turunan pertama yaitu 12x pangkat 2 dikurangi 16x dikurangi 3 lebih dari 0. Lalu kita cari akar-akarnya, yaitu 2x min 3 dikali 6x plus 1 lebih dari 0. Setelah itu, kita cari nilai x, yaitu x lebih dari 3/2 atau x kurang dari min negatif 1/6. Setelah itu, kita cari turunan fungsi fx kurang dari 0. Di sini fungsi turun, yaitu 12x pangkat 2 dikurangi 16x dikurangi 3 kurang dari 0. Lalu kita cari akar-akarnya, yaitu 12x min 3 dikali 6x plus 1 kurang dari 0. Maka dari itu kita mendapatkan nilai x yaitu negatif 1/6 kurang dari x kurang dari 3/2. Lalu yang ketiga yaitu turunan pertama fungsi x sama dengan 0. Di sini adalah titik ekstrimnya, yaitu 12x pangkat 2 dikurangi 16x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akarnya yaitu 12x min 3 dikali 6x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 3/2 atau X sama dengan negatif 1/6.
Selanjutnya yaitu mencari titik balik minimum dan maksimum. Tadi kita telah mendapatkan titik-titik yaitu negatif 1/6 dan 3/2. Lalu kita akan mengujinya yaitu untuk X sama dengan negatif 1 karena negatif 1 ini kurang dari negatif 1/6. Kita masukkan ke dalam turunan fungsi yang pertama. Kita dapatkan 12 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 16 dikali min 1 dikurangi 3. Hasilnya yaitu 25. Setelah itu kita masukkan fx sama dengan 0, yaitu fungsi turunan pertama 0 sama dengan 12 kali 0 pangkat 2 dikurangi 16 kali 0 dikurangi 3. Hasilnya yaitu negatif 3. Yang terakhir yaitu uji fungsi untuk yang nilai lebih dari 3/2, yaitu saya ambil nilainya yaitu 2. F2 fungsi turunan pertama 2 sama dengan 12 kali 2 pangkat 2 dikurangi 16 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 13. Setelah itu kita cari koordinat titik maksimum, yaitu X sama dengan 3/2. Lalu kita masukkan kepada turunan yang pertama, yaitu fungsi yang pertama, yaitu fungsi yang berada di dalam soal, yaitu Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 2 dikurangi 3X plus 9. Di sini X sama dengan 3/2 kita masukkan 4 kali 3/2 pangkat 3 dikurangi 8 3/2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 3/2 ditambah 9. Hasilnya yaitu Y sama dengan 0. Jadi di sini kita peroleh koordinat titiknya yaitu 3/2,0. Selanjutnya kita cari koordinat titik minimum nilai X sama dengan negatif 1/6. Kita masukkan ke dalam fungsi yang berada di soal. Lalu kita dapatkan 4 dikali negatif 1/6 pangkat 3 dikurangi 8 kali negatif 1/6 pangkat 2 dikurangi 3 kali negatif 1/4 tambah 9. Kita dapatkan hasilnya yaitu 9, 7/27. Lalu di sini kita peroleh koordinat titik minimum yaitu negatif 1/6,97/27. Langkah selanjutnya yaitu kita cari turunan kedua. Untuk turunan kedua, kita mengujinya dengan X lebih dari 0. Fungsi F cembung ke atas. Kita dapatkan 24X min 16 lebih dari 0. Lalu kita dapatkan X lebih dari 2/3. Setelah itu, fungsi turunan kedua, X kurang dari 0. Di sini fungsi cembung ke bawah. 24X min 16 kurang dari 0. X sama dengan X kurang dari 2/3. Lalu turunan kedua fungsi X sama dengan 0. Di sini kita dapatkan titik beloknya, yaitu 24X min 16 sama dengan 0. Lalu kita ketahui X sama dengan 2/3. Setelah itu, nilai 2/3 ini kita masukkan ke dalam fungsi yang pertama yang ada di soal, yaitu Y sama dengan F 2/3. Sama dengan 4, 2/3 pangkat 3 dikurangi 8 kali 2/3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2/3 ditambah 9. Kita mendapatkan hasil 4, 17/27. Di sini kita peroleh titik-titiknya yaitu 0,9, negatif 1,0, 3/2,0, negatif 1/6,9, 7/27, 3/2,0, 2/3,4, 17/27. Setelah itu, kita gambar dalam sumbu X dan Y, lalu kita beri titik-titik, kita beri tanda untuk titik-titik tersebut. Setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, di sini saya sudah menggambarkan dengan GeoGebra, dan sini juga ada nilai ekstrim lokalnya. Jadi terbukti bahwa cara ini bisa untuk menggambar sketsa tersebut. Setelah itu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Modal matematika adalah suatu cara memformulasikan suatu persoalan dalam bentuk simbol-simbol, persamaan atau fungsi matematika. Optimasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu persoalan dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada. Sekarang tentang teorema nilai rata-rata. Jika f kontinu pada interval tertutup I, A, B dan diferensiabel pada interval terbuka A, B, maka terdapat titik C anggota interval terbuka A, B sehingga f aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Contoh, andaikan fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 1 pada interval min 3,1, cari semua bilangan C yang memenuhi kelompok terhadap teorema nilai rata-rata. Diketahui turunan dari X itu adalah 2X ditambah 3. Nah, kita misalkan ya, ini kita substitusi negatif 3 ini ke fungsi fx. Berarti f negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 3 dikurangi 1 sama dengan 9 dikurangi 9 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusi 1 ke fungsi fx sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian kita substitusi ke rumus f aksen C sama dengan F1 dikurangi F negatif F3 per 1 dikurangi negatif 3 sama dengan F1 nya ini dari 3 dikurangi F negatif 3 nya ini dari 1 per 1 kurangi negatif 3 sama dengan 4. 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4 jadi 4 per 4 sama dengan 1. Nah, dari 1 dan 2 dapat diperoleh di sini kan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 1. Kalau x-nya diganti dengan c, berarti fc-nya sama dengan c kuadrat ditambah 3c dikurangi 1. Berarti turunannya itu adalah 2c ditambah 3 sama dengan 1. Karena f aksen c-nya sama dengan 1, maka 2C sama dengan negatif 2 sehingga diperoleh C sama dengan negatif 1. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.